Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Saya ucapkan selamat pada Bu Junaida dari Jambi ya pada hari ini. Jam ini pukul 14.26 kalau di sini ya. 14.26. Ya, pada saat ini akan 50 menit kemudian kita selesaikan untuk ujian komprehensif ya pada hari ini. Bagaimana Bu Junaida dalam keadaan sehat walafiat dan siap mengikuti ujian komprehensif pada hari ini? Alhamdulillah siap Bu, sehat Ya, walafiat. baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah direkod juga ya. Bu Junaida, alhamdulillah ya pada hari ini Bu Junaida bisa mengikuti ujian komprehensif. Dan kaitannya dengan hal ini, sebagai mahasiswa peserta PPG Daljab pada tahun 2023 ini, dan tahapan ujian komprehensif yang dilakukan pada hari ini telah melewati beberapa hal, yaitu pendalaman materi, lokakarya, dan sebagainya. Dan hal itu semuanya tentunya ada beberapa ilmu pengetahuan dan pengalaman yang telah Bu Junaida dapatkan ya. Nah, kira-kira ada beberapa hal itu pada saat lokakarya misalnya. Itu Bu Junaida ada tugas membuat LK 1 hingga LK 11 ya Bu ya. Itu semua sudah dilakukan dengan baik? LK 11 itu buat RPP ya Bu. Bukan LK 9. Ya, LK 9 RPP. Ya, kalau LK 11 itu nanti PTK. Ya, PTK Bu. Ya, LK 10-nya kaitan dengan P5 PPRA. Ya, baik Bu. Berkaitan dengan MA atau RPP sebagai perangkat pembelajaran ya, ya. Mengapa seorang guru yang profesional pasti membuat MA atau RPP secara benar? RPP atau MA yang benar itu seperti apa, Bu? Indikatornya apa? Aspek-aspek apa yang ditulis di dalam RPP atau MA? Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ibu, mungkin jawaban saya tidak begitu sempurna, namun saya akan jawab sebisa saya. RPP perlu dibuat sebagai acuan seorang guru dalam mendidik peserta didik agar tercapai apa yang akan diberikan kepada peserta didik. Kita harus tahu apa tujuan dari pembelajaran yang kita ajarkan, bagaimana pencapaian pembelajaran yang akan kita dapatkan, yang kita hasilkan dari yang apa yang kita lakukan. Terus juga kita harus mengetahui indikator-indikatornya juga. Terus dengan demikian, insya Allah pembelajaran dapat terlaksana sesuai dengan harapan. Ya, ketika Ibu membuat RPP sebelum dilakukan atau sebelum mengikuti PPG Daljab, ada sama atau berbeda Bu dengan tugas pembuatan RPP atau MA pada waktu Daljab ini Bu? Kami Bu, terus terang ya Bu, saya jujur saya sampaikan kalau di lembaga kami belum menerapkan apa yang saya dapatkan pada PPG yang sedang saya lakukan sekarang ini, karena kami masih memakai RPP yang lama. Itu pun yang ke-13 itu belum begitu sempurna. Sekarang sudah masuk lagi kurikulum Merdeka. Jadi saya pribadi Bu, terus terang pelajaran ini saya dapatkan melalui PPG ini Bu.
Karena kami juga, karena kami di Sumatera ini kan Bu, apalagi di kelurahan kami, mungkin kalau di kota mungkin sudah ya Bu ya. Kalau di tempat kami masih, kami belum banyak dapat pelatihan tentang kurikulum merdeka ini Bu. Jadi kami belum tahu menyusun RPP ini yang kurikulum merdeka ini Bu. Kalau dulu kan kami pakai KD, indikatornya kan udah ada yang pakai capaian pembelajaran itu kan. Baik. Sekarang apa yang Ibu ketahui ya? Saya ini sekarang sudah belajar banyak tentang kurikulum Merdeka Belajar ya Bu ya. Meskipun belum diterapkan di sekolah, tetapi ini sebagai ilmu baru yang memang sekarang itu menjadi nasional ya, menjadi perhatian nasional, tidak hanya di RA melainkan juga di sekolah dasar, sekolah menengah maupun sekolah atas ya, bahkan sampai perguruan tinggi. Nah, berkaitan dengan itu, Ibu kemarin telah mempelajari tentang CP, ada TP, ada ATP. Sebetulnya apa sih Ibu itu ya? Yang yang saya pahami di sini Buddha, kita kalau dulu kan memakai kurikulum 13 itu kan temanya ada tema diri sendiri, kalau kebutuhanku. Sekarang yang Nah kaitannya sekarang dengan kurikulum yang sekarang aja Bu, CP ya, capaian maksudnya pembelajaran. Sebenarnya capaian pembelajaran itu apa ya? yang pembelajaran itu hasil yang kita amati dari anak itu Bu, kemampuan anak dari Jadi, apa yang kita berikan itu, apa yang didapatkan oleh anak tadi. jadi ini sebetulnya dalam rancangan ya Bu. Kita Kan merancang misalnya nanti capaian ini kompetensi pembelajaran yang harus dicapai. Nah, jadi ya, belum dicapai. Jadi ini sebuah rancangan ya kan, kalau RPP itu kan rancangan kita yang akan kita terapkan di dalam pembelajaran ya. Jadi apa itu CP itu? Jadi CP itu merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai anak pada setiap fasenya gitu ya. Dan seperti itu kemudian kita rumuskan di dalam TP. Apa itu TP? Tujuan tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran yang berisikan kompetensi-kompetensi dan lingkup materi atau learning goal-nya itu apa, gitu ya. Kemudian karena dalam pembelajaran itu diperlukan langkah-langkah pembelajarannya secara runtut, maka ditulislah ATP gitu ya, alur tujuan tujuan pembelajaran ya, seperti itu. Baik. Nah, Ibu kemarin telah mempelajari pada LK9 ya, LK9 10 ya, itu ada review RK9 juga ya itu ya. Nah, itu berkaitan dengan RPP atau MA. Lalu apa Bu bedanya? RPP dan MA. Persis sama atau ada bedanya sih sebetulnya? RPP kan rencana pembelajaran Bu. Kalau MA kan modul ajar. Ya, Ya. itu Modul singkatannya ya. Nah, ya modul singkatannya. ajar ini kan sumber kita untuk menyusun RPP tadi Bu. Lalu kalau MA kemarin sesuai dengan apa yang materi disampaikan, cenderung menulis RPP atau cenderung menulis MA? Mana yang lebih lengkap? Modul ajar itu kemarin lengkap Bu, lebih lengkap Bu. Ada ATP-nya, semuanya ada di situ. Kalau di RPP kan ada TP, ada indikator, terus ada hasil pengamatan, terus kalau di MA kemarin Bu itu banyak Bu, ada ATP-nya juga kan, ada IKTP-nya juga kan, ada CP, ada TP. Ya, sebetulnya RPP yang baru juga ada ya Bu ya, seperti itu ya. Kemudian yang membedakan secara spesifik apa itu, bahwa apa yang dibedakan, yang lebih lengkapnya itu apa di MA?
di modul ajar itu banyak Bu yang menjadi acuan-acuan kita Bu di situ Bu. Baik, jadi ada kalau di RPP itu lebih pada ngadepi ada tiga aspek yang ditekankan ya. Tapi kalau untuk MA itu ada 5 aspek ya yang ditekankan ya. Jadi lebih Luas. spesifik, lebih detail gitu ya. Jadi termasuk penggunaan TPACK-nya, apa PPT, link media pembelajaran, termasuk rekaman pembelajaran yang diperlukan untuk MA itu bisa dituangkan di MA. Gitu ya, Bu ya. Nah, jadi lebih lengkap. Baik. Nah, berkaitan dengan itu, Bu, ada beberapa hal yang perlu ditekankan ya di dalam pembelajaran kekinian. Kita harus up to date mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi ya Bu ya. Nah, berkaitan dengan TPACK itu sebetulnya apa sih yang harus ditekankan Bu ya? Ada TPACK ya. Kemudian ada HOT ya teman ya. Jadi penggunaan apa TPACK itu? Tidak paham saya Bu maksudnya. Ya, Tidak paham maksudnya. ya. Di dalam menulis RPP atau LK, LK 9 dan seterusnya kemarin, ada evaluasi dari dosen ataupun dari guru pamong ya Bu ya. Bagaimana TPACK itu juga diterapkan di dalam media dalam pembelajaran. Kemudian juga HOTS-nya. Lalu yang kaitan dengan TPACK, teknologi yang dapat digunakan sebagai pendukung sebagai media pembelajaran itu apa Bu yang digunakan Bu? Ya itu apa enggak apa video-video yang mengenai tema Bu. Ya, Menggunakan video-video atau gambar-gambar yang ya, dapat mendukung pembelajaran Bu. ya. Itu hanya kita upload dari YouTube saja atau perlu bahwa kita juga apa ya Kita kita bisa mengerjakan sendiri lah Bu. kompilasi, kita buat PPT sendiri dan sebagainya atau hanya kita sekedar mendownload gitu saja Bu? Ya Bu, semampu kita akan bikin kreativitas kita sendiri Bu. Jangan bersumber dari YouTube. Semampu kita kreatif. Ya, di Kreativitas. kelas Ibu juga sudah pernah menggunakan media pembelajaran apa Bu? Dan nanti setelah PPG nanti juga apakah juga menggunakan itu perangkatnya hanya yang konvensional saja atau gimana Bu? Yang kaitan dengan TPACK. TPACK itu singkatan dari apa ya? Dari apa ya? Pembelajaran, tujuan pembelajaran. TPACK. T-nya dari technological. Teknologi. Oh iya Bu ya. Ya, ada P, pedagogical. Teknologi pedagogi. TP, C. C-nya apa itu? Teknologi pedagogi. Konten ya, and content. K-nya apa? Knowledge-nya. Jadi menggunakan menggunakan pendidikan berbasis teknologi ya Bu ya, karena sekarang kaitannya dengan teknologi, perkembangan teknologi sekarang semakin canggih ya. Jadi bagaimana misalnya kita tidak menggunakan media-media atau materi-materi yang konvensional saja, tetapi juga pengembangan materi bisa kita upload dari internet, misalnya mengajarkan tentang macam-macam ikan. Nah, itu kan di sana ada kita macam-macam ikan di laut itu seperti apa gitu ya. Mungkin kalau di dalam gambar buku terbatas dan tidak menarik ya. Sedangkan kita ambilkan contoh dari internet itu
sangat lengkap gitu ya, dan menarik, bisa kita pilah-pilah mana yang berbeda satu sama lain dan seterusnya itu ya. Ya, jadi artinya pembelajaran itu semakin luas, semakin menarik ya. Jadi dengan waktu yang sangat efektif. Begitu ya, Bu ya. Nah, jadi kalau karena apa? Karena anak-anak sekarang sudah bisa buka internet, sudah bisa belajar tidak hanya di kelas, tetapi juga di rumah dengan melalui media teknologi itu ya, media elektronika ya, ya. Gitu. Nah, kemudian selain juga menggunakan media yang lain yang relevan dalam pembelajaran RA seperti itu ya, ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran itu harus bisa memahami prinsip pembelajaran yang bermakna sehingga apa yang disampaikan itu sangat bermakna untuk perkembangan anak didik ya. Kemudian menyusun perencanaan dengan lingkup satuan yang lengkap dan menggunakan TPACK serta HOTS. Nah, kalau kaitannya dengan HOTS tadi, Bu, yang dikatakan HOT itu yang seperti apa? Anak yang memahami berpikir kritis, kreatif, mengenali matematika, sains, apalagi ya. Nah, kemarin juga sudah sampai LK 9 itu sudah ada beberapa tahapan dari LK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya sebelumnya. Termasuk kan itu kan ada yang kaitannya dengan HOTS, maka itu untuk menyusun rumusan permasalahan dengan menggunakan kata-kata operasional yang hot ya, yang high order thinking itu sehingga CP-nya itu tidak yang low order thinking tapi high order thinking. Dengan menggunakan apa? Metodenya siapa itu? Taksonomi Bloom misalnya. Itu ada 6 level. Kalau cuman mengenal, mengingat, itu kan level yang paling rendah. Ya, level 1 ya. Kemudian kalau untuk hanya sekedar memahami, mengerti, mengetahui, memahami itu masih pada level 2, masih level rendah itu. Kemudian pada level selanjutnya yaitu level 3 yaitu mengaplikasikan. Kalau untuk mengaplikasikan ini ya mencontoh, menjiplak itu kan masih level rendah itu. Masih level rendah itu. Padahal yang diharapkan high order thinking. Nah, itu nanti dalam penilaian, Bu. Ketika UKIN RPP Ibu nanti di masa sana, apakah kata-kata operasional yang dituangkan pada TP itu sudah hot atau belum? Itu bisa dilihat di situ. Ya, sehingga paling tidak kalau hot itu level 4, 5, 6. Level 4 itu apa? Menganalisis. Jadi anak itu sudah bisa diajak untuk berpikir, ya, sudah berpikir meskipun mainan. Kenapa kok ini bisa jalan? Oh ya karena ada rodanya, misalnya dan sebagainya. Oh ini nggak bisa jalan. Kenapa ini nggak bisa jalan? Ya, kenapa mobil-mobil yang ini tidak bisa jalan? Karena tidak ada rodanya, tidak ada rodanya yang sehat dan sebagainya. Jadi sudah bisa menganalisis. Menganalisis itu termasuk di dalamnya kemampuan ini adalah bisa membedakan, memilah-milahkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, gitu ya. Mana yang besar, mana yang kecil, mana warna yang cerah, mana warna yang gelap, bisa mengidentifikasi, menganalisis gitu ya. Seperti itu Bunda. Ya. Itu level tinggi yang paling rendah karena baru level 4 gitu ya. Ada 6 level kan. Lalu yang level 5 apa? Yang level 5 itu sudah sampai pada mengevaluasi, berpikir kritis, ya. Gitu ya. Kemudian komunikatif ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau menganalisis termasuk dengan kemampuan untuk membuat keputusan atau penilaian ya.
seperti itu, mengajukan kritik atau secara memberikan rekomendasi yang sistematis. Nah, itu kan itu pada level baru level 5, Bu. Ya. Ya, jadi yang digunakan itu yang level mana? Saya lihat di RPP Ibu itu kok tulisan-tulisannya masih menggunakan level rendah. Nah, itu nanti bahayanya nanti kalau diajukan di dalam UKIN, nah nanti nilainya rendah. Sayang banget gitu ya. Jadi kira-kira Ibu mau merevisi enggak itu? Apa tetap itu saja atau bersedia merevisi ya? Siap merevisi Bu nanti, insya Ya. Allah. Ya, jadi 456 yang dipakai, Bu. Ya, di situ dilihat di modul itu ada, gitu ya. Kemudian pada level 6 itu sampai pada menciptakan atau membuat sesuatu. Maka pada waktu mengajar itu dengan menggunakan project ya, Bu ya, dengan menghasilkan apa. Jadi ketika menciptakan itu untuk apa itu merangkaikan berbagai elemen menjadi satu hal suatu hal baru yang utuh gitu ya. Kemudian juga melalui proses pencapaian itu pencapaian ide, apa itu tahapan-tahapan ide, kemudian juga menjadikan sesuatu itu kreasi baru dan seterusnya seperti itu ya. Kemudian menciptakan sesuatu itu sebagai solusinya atas sesuatu persoalan gitu ya. Jadi itulah Bu. Jadi nanti kata-kata operasionalnya jangan hanya apa ya yang masih masih level 1, 2, 3, wah itu bahaya nanti nilainya sayang banget itu ya kesempatan hanya sekali untuk mengikuti PPG. Maka tolong itu nanti diperhatikan, direvisi, perlu diperhatikan ya Bu ya. Oke. Nah, sekarang coba Ibu share screen yang RPP yang Ibu buat. Ya, di situ ada tulisan tadi file sudah dibuka ya Bu. Pastikan file sudah dibuka. Kemudian share screen file tadi taruhlah 3 yang RPP, kemudian PP5 PPRA dan PTK proposalnya. Sekarang yang dibuka yang yang MA dulu. Coba itu ada di bawah itu ada share screen. Tolong diklik kemudian di share screen ya. Sebentar. PP Lihatkan. 1, 2 semuanya ya Bu? Iya, dicermatin yang Ibu kirim di LMS kemarin. Nih, PP 1. Ya, Bu. belum kelihatan, Bu? Ya, lebih disiap. Juga disiapkan dari itu. Ya, harus disiapkan tadi harus. RPP yang Ibu unggah itu tentang makanan tradisional Klepon Ketan atau apa tadi ya? Yang katanya Ibu bukan itu ya, yang mana? Nama. Ya, tentang nama yang saya anu ya Bu ya, yang saya tampilkan ya. Ya, tapi belum tampil, Bu. Itu Ya, baru ini. nama filenya, tetapi filenya dibuka dulu baru bisa. Pastikan sebelum di share screen sudah dibuka dulu, Bu. Ya Bu. Belum terbuka, Bu? Kok belum terbuka ya Bu? Ini sudah saya tampilkan Bu. Di anu udah Bu. Apa yang di share? Belum Share. terlihat, belum terlihat sama sekali. Jadi sebelum Ibu klik share screen, pastikan Ibu sudah membuka file dulu, baru share screen. Oh. Jadi buka dulu nih lah, batal dulu deh. Sudah Bu? Belum. Buka. Option. Bisa Bu, tidak? Belum terlihat sama sekali. Itu yang terlihat
Hanya judulnya saja, judul file Ibu saja, LK9, LK6 itu. Oh, Itu di stop share. step dulu baru. Filenya pastikan dibuka dulu, Bu. Setelah dibuka baru Ibu Ya klik. Bu, ya Bu. Baru step. Nah, ini bagian dari TPACK ya yang Ibu bisa lakukan ya. Yang kemarin nggak pernah bisa share screen, sekarang harus bisa share screen ya. Bu, bisa? Ini sedang proses. Ya, sudah. Nah, coba di scroll ke atas, Bu. Nah, ini Bu Junaida dari RA Al-Amin, Fondasi B ya. Nah, stop sebentar. Nah, naik lagi sedikit lagi, naik sedikit lagi. Itu pada tab ya, stop, Bu. Nah, Ibu lihat, di situ pada TP, IKTP-nya baru satu, Bu. Padahal IKTP itu adalah indikator. Indikator itu adalah bagian-bagian atau unsur-unsur ya. Nah, ini pada tujuan pembelajaran anak bersyukur kepada Allah dan percaya kepada Allah melalui ciptaannya. Tetapi IKTP-nya baru satu, Bu. Padahal yang dicontohkan di LK itu tidak hanya satu loh, Bu ya. Ya, minimal dua gitu ya. Nah, tentu saja ini mestinya di breakdown. Dari tujuan pembelajaran itu di breakdown indikatornya apa dan apa gitu loh. Jadi kan sedangkan ini hanya satu. Baru mengetahui lah. Ibu, coba mengetahui tadi level keberapa, Bu? Masih rendah atau tinggi? Versi rendah Bu, level rendah. Ya, Masih level rendah Bu. level berapa? Level 1 atau level 2 tadi Bu. Iya. Ya, itu di situ ada ya, Bu ya. Itu masih level baru level 2 itu ya, padahal diharapkan level 4, 5, 6 gitu ya, Bu ya. Jadi kalau seperti ini nanti kalau di-share untuk UKIN, Bu, waduh bahaya. Nilainya bagaimana nanti? Padahal ini kemarin sudah melalui peer teaching ya. Kenapa kok tidak direvisi ya? Nah, ini saya harapkan nanti sebelum UKIN, ya Ibu, setelah ujian kompre ini, sebaiknya direvisi. Ya Bu, siap Bu. Bisa ke UKIN. Nah, itu eh, Ibu lihat kembali contoh di modul ya. IKTP itu setidaknya dua, gitu ya. Jadi dan apa yang namanya tujuan pembelajaran itu diupayakan levelnya hot, tidak low, gitu ya. Jangan low order thinking, tetapi high order thinking. Lah ini hanya IKTP-nya hanya satu. Satu pun cuma mengetahui lah. Ini lah, ya aduh, satu nilainya berapa, minta nilai berapa, Bu? Nah, ini padahal di situ nanti ini menjadikan indikator penting di dalam penilaian RPP Ibu. Kenapa ini Ibu saya minta untuk share screen? Saya tunjukkan gitu. Jadi saya tunjukkan kepada Ibu sendiri bahwa seperti ini mau tetap seperti ini atau dikoreksi sebagaimana mestinya gitu ya. Ya Bu. Nah, jadi untuk high order thinking itu minimal level 4, 5, 6 yang sudah saya sampaikan tadi ya Bu ya. Nah, sekarang untuk menyingkat waktu, coba scroll ke atas tepat saja sedikit lagi. KTP-nya saya minta nanti minimal 2 ya Bu ya. Nah, kemudian kata-kata operasionalnya ditulis yang hot, high order thinking. Carinya di mana? Lihat itu di modul ada. Ya Bu, Yang ya. menggunakan taksonomi Bloom ya, level 4, 5, 6. Karena ini menjadi nilai penting, Bu. Itu menjadi kekayaan nilai Ibu nanti pada UKIN yang sangat menentukan. Bukan berarti hanya tentukan UKIN saja, melainkan pada ujian kompre dan sebagainya. Ini kan masih saya bisa memberikan saran nih.
Nanti kan kalau di UKIN nggak ada saran, Bu, sudah nilai final. Betul. Ya. Nah, di sini jadi penting. Nah, ini masing-masing indikator, Ibu hanya tuliskan satu. Padahal di situ contoh ada. Masing-masing itu minimal 2. Ya, dan menggunakan kata-kata yang high order thinking. Ini juga cuman menyusun, ini cuman menyebutkan. Nah, ini loh. Jadi analisisnya mana, evaluasinya mana, menciptakan atau membuat sesuatunya mana, belum ada. Ya. Nah, itu padahal itu nilai penting semua. Kalau nilainya ingin tinggi ya buatlah hot gitu. Ya. Kemudian teknologinya juga dipakai. Lanjutnya sudah. Sekarang ini saya ingin Ibu tunjukkan yang ini di close. Kemudian Ibu tunjukkan yang P5 PPRA. Yang ini di stop dulu ya, Bu ya. Ya, itu stop dulu. Ya, sekarang P5 PPR ya, PPRA-nya itu kalau nggak salah itu live di LK10 dulu ya, Bu ya. Nah, itu dibuka dulu baru nanti di share screen, Bu. Ya. Di dokumen. Di dokumen. Di dokumen. Di dokumen. Dibuka di laptop Ibu baru di share ya, Bu ya, biar tidak Ya, Bu. terlalu. Baik, untuk nyingkat waktu, kalau kesulitan ini yang ini pertanyaan sedikit saja, Bu. Nanti PTK-nya saja yang harus lebih baik. Sekarang yang sebetulnya P5 PPRA itu singkatan dari apa ya, Bu? Profil P5 PPRA. profil Pancasila, profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin, Bu. Ya, jadi proyek penguatan profil. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini Ibu kurang nih. Proyek profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini baru P4 ini. Oh. Belum P5. Ada yang kececer nih. Nah, ini kan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, makanya disingkat jadi P5. Tapi kalau baru proyek profil pelajar Pancasila kan baru P4 itu, Bu. Penguatannya hilang. Nah, itu masih ada yang di korting itu bagaimana ya. Nah, kalau lalu PPRA-nya profil pelajar Rahmatan lil Alamin sudah betul. Coba ini saya lihat scroll ke atas. Nanti dibetulkan ya, Bu ya. Coba scroll ke atas lagi sebentar. Sekilas saja. Udah stop di situ dulu. Nah, ini aku cinta Indonesia dimensi P5-nya berkebinekaan tunggal, oke, gotong royong, ini ada indikator-indikatornya, nilai PPR kewarganegaraan. Ini masih seperti kutipan yang contoh ya, yang nggak apa-apa. Sudah, nanti Ibu bisa buat lagi yang dari tema lain, ya, nanti dimensinya apa, sub elemennya apa, gitu ya Bu ya. Nah, ini sub elemen yang disasar itu juga nanti tolong dibuat kata-kata operasionalnya yang berorientasi hot ya Bu ya. High order thinking mengikuti level 4, 5, 6 yang ada di taksonomi belum ya. Nah, sekarang ini di stop screen saja Bu. Saya ingin lihatkan sekilas tentang PTK-nya, proposal rancangan PTK. Rancangan PTK-nya ya Bu ya. Ya.
yang PDF, kalau PDF udah ada lengkap. Ya. PTK. Temanya apa, Bu? Yang diangkat sebagai PTK apa? Ada relevansinya dengan Ya, upaya RPP-nya atau tidak? meningkatkan kreativitas anak melalui kita menggambar, Bu, menggambar bebas. Coba di share, Bu, yang Ya. untuk rancangan PTK-nya. Ya, Ibu membuat apa yang PTK-nya ini relevansi dengan RPP atau MA yang dibuat atau tidak, Bu? Ya, aku Bu. Karena di dalam itu ada kegiatan anak menggambar bebas, Bu. Ya, kalau tidak relevan tentu saja jadi pekerjaan Ibu sangat banyak, ya. Ya. Tapi kalau relevan sebetulnya itu akan lebih efektif, ya. Bagian tema saya tadi Judulnya itu yang mana? Judulnya Ibu yang mana? Itu baru lembar kerjanya, ya? Baru yang lembar kerja. Sekarang judulnya apa Ibu tulis? PTK saya, strategi Ini. pengembangan kreativitas anak usia dini melalui pembelajaran menggambar bebas. Ini ketinggalan menggambar, Bu. Pembelajaran menggambar Nah, di sebentar Bu, ya, sebentar Bu, saya berikan koreksi, ya. Ini judulnya berapa kata ini, Bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, ini Ibu bisa efektifkan. Nulis judul untuk penelitian atau karya ilmiah itu maksimal 15 kata, Bu. Ya, 15 kata. Ini bisa diefektifkan. Taruhlah kalau strategi pengembangan kreativitas anak usia dini, pembelajaran menggambar, ya amin. Nah, ini seperti kelurahan, kecamatan, kabupaten, ini nggak perlu ditulis lengkap anu gitu, Bu. Amin. Kemudian mana itu daerah mana? Oh, Sengeti. Ini nama apa ya? Kelurahan Sengeti langsung saja. Sengeti, kemudian kecamatan apa? Sekernan, ya. Sengeti, Sekernan, Jambi, gitu saja, Muaro, Jambi. Sehingga kata-kata kelurahan, kecamatan, kabupaten ini tidak perlu dengan koma-koma saja, ya. Jadi tidak menambah hitungan huruf di situ karena maksimal 15 kata. Nah, sekarang saya tanya, Bu, kenapa Ibu mengangkat ini tentang pengembangan kreativitas anak usia dini melalui menggambar? Menggambar apa ini, Bu? Kalau saya hubungkan dengan tema saya, Ibu, menggambar tentang tanaman, Bu. Jadi anak kita lihat kreativitas anak melalui gambar tadi ditujukan untuk menggambar tanaman bebas, Bu. Ya, sekarang persoalannya apa yang terjadi, Bu? Sehingga Ibu angkat ini menjadi persoalan yang diangkat sebagai isu dalam PTK. Karena masih kurangnya, Bu, di sini anak minatnya untuk memberikan gambar-gambar yang kreatif itu, Bu. Nah, sekarang menurut asumsi Ibu, ya, analisa Ibu, ya, kelemahan anak di dalam menggambar itu diakibatkan karena apa itu, Bu? Anak sekarang kan, Bu, minat belajarnya sudah mulai mengurang karena anak cenderung menonton tadi, Bu, menonton video-video tadi, Bu. Jadi untuk mengasah motorik halusnya juga, Bu. Kalau Ibu tidak mengevaluasi secara benar, barangkali nanti analisisnya bisa tidak tepat. Karena bisa jadi metode yang Ibu gunakan kurang tepat. Ya, metode pendekatan yang digunakan Ibu untuk mengajarkan menggambar itu barangkali kurang tepat. Bagaimana pendekatan Ibu mengajar menggambar itu dengan cara seperti apa? Bisa jadi itu sehingga anak tidak tertarik gitu, ya.
tidak menghasilkan banyak produk menggambar karena bisa jadi metodenya yang nggak tepat. Jadi bukan saja persoalan itu dibiarkan begitu saja, melainkan dianalisis. Ya, dianalisis Bu, apa permasalahan, akar permasalahan yang terjadi apa, yang sesungguhnya gitu ya. Baru dicarikan solusinya. Jadi di dalam memberikan solusi PTK itu persoalan yang terjadi ini banyak nih di sekolahan, di kelas. Tapi Ibu mengangkat yang kaitannya dengan menggambar. Sebetulnya apa persoalan yang terjadi dengan menggambar itu? Apakah anak pada tidak bisa menggambar dengan baik? Atau tidak bisa menggambar dengan cepat? Atau bagaimana-bagaimana? Itu kan persoalan yang terjadi, Bu. Iya. Nah, mestinya Ibu menganalisis kenapa persoalan itu kan yang terjadi. Jadi di dalam penelitian itu setidaknya ada 3 hal pokok, Bu. Yang pertama, apa yang terjadi? Ini Ibu akan mengangkat kejadian yang ada di sekolah Ibu, di kelas, itu bahwa anak-anak tidak eh, memiliki kemampuan menggambar dengan baik, apalagi cepat. Nah, tentunya itu dievaluasi. Mengapa hal itu terjadi? Ini pertanyaan yang kedua. Ketika ada pertanyaan mengapa, jadi di dalam rumusan permasalahan nanti tidak boleh hanya satu judul itu diangkat sebagai rumusan permasalahan, melainkan Ibu minimal jadi 3 rumusan permasalahan. Yang pertama, mengapa persoalan menggambar ini menjadi problem serius bagi anak di situ. Ya, ada persoalan ini terjadi pada banyak anak atau 1-2 anak atau keseluruhan anak di kelas itu, Bu. Ini kan Bu, kalau untuk semester 1 kan anak kan belum pandai betul Bu dalam mengembangkan ide-idenya Bu. Jadi kan diberikan kreativitas menggambar agar anak dapat diarahkan Bu untuk membuat gambar yang lebih baik. Karena dari hasil yang kami amati, anak belum mampu menggambar itu sesuai dengan harap kita, memberikan warna yang cocok. Terus cara dia juga menggambarnya belum tepat, gitu kan Bu. Nah, seperti hal itu, persoalan yang terjadi itu disebabkan karena apa, Bu? Menurut analisa Ibu? Mungkin dari Ini gurunya masih belum. ya, ini kan ini kan Ibu angkat sebagai PTK nih. Ya. Dan Ibu nanti kan harus menguji cobakan dari analisa Ibu dengan membuat instrumen, kemudian mengajarkan menggambar dengan pendekatan yang lebih tepat, kemudian menghasilkan gambar yang lebih bagus dan cepat. Ya. Kemudian dievaluasi lagi apabila ternyata masih belum maksimal, berarti Ibu harus menganalisis lagi nih, ada persoalan apa yang terjadi sehingga belum maksimal. Nah, kemudian membuat uji coba yang lebih lanjut tentang hal-hal yang belum terpecahkan tadi. Nah, sehingga itu siklus kedua, uji coba lagi, ya kan? Nah, kalau sampai uji coba kedua ternyata belum maksimal hasilnya. Nah, ini Ibu harus menganalisis lagi nih. Berarti ada persoalan lain selain persoalan ke 1-2 yang sudah diatasi tadi. Ada persoalan lain nih. Nah, berarti ini ya diperlukan analisa, Bu. Ya, persoalan yang terjadi itu apa? Jadi harus dianalisis nih. Ya, setelah dianalisis, dievaluasi, ya, setelah dianalisis, dibuat uji coba, kemudian dievaluasi lagi, apakah hasil uji coba tadi sudah apa ya, sudah terpenuhi gitu loh ya, sudah lulus atau belum gitu ya. Nah seperti itu sampai maksimal itu 3 siklus Bu, jangan lebih dari 3 siklus ya. Ya, Sudah Bu. ada gambaran Bu untuk yang apa yang akan dibuat PTK. Kira-kira langkah PTK Ibu nanti apa? Seperti apa, Bu?
Sudah diketahui nih problemnya. Ya, Ternyata anak sulit melakukan eh, gambar yang baik. ya. Langkah-langkahnya apa, Bu? Setelah percobaan yang pertama diamati Bu, kalau memang sudah berhasil. Oh, belum 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 tahu kok sudah berhasil. Ya, kan baru diketahui persoalannya, Bu. Nah, untuk memberikan solusi itu apa langkah yang pertama? Ini hasil observasi Ibu nih, bahwa anak-anak ada kesulitan. Yang mendapatkan kesulitan menggambar itu kira-kira berapa persen? Semuanya atau berapa persen, Bu? Boleh katakan semuanya belum pandai memberikan gambar yang tepat, Bu. Jadi langkah-langkahnya itu, Bu, anak diajarkan bagaimana menggunakan alat-alat yang untuk menggambar tadi, Bu. Misalnya Nah, kan bagaimana memegang pensil, bagaimana agar gambar apa ketika kita memberi warna itu tidak keluar garis agar gambar nampak rapi, gitu, nah, Bu. ya, itu kan persoalan yang terjadi, Bu. Nah, lalu Ibu kan dari hasil evaluasi, faktanya anak-anak, tadi katakan semua ya Ibu bilang tadi ya, semuanya tidak bisa menggambar dengan baik. Yang ada satu dua Bu yang apa itu yang tepat kan. Lebih banyaknya yang tidak tepat. Nah, pada siswanya berapa, Bu? Anak didiknya berapa itu? Saya di kelas saya 15 Bu. Nah, 15. Yang bisa hanya satu dua ya. Berarti Ya, persentase terbesarnya nggak bisa. Nah, dengan demikian, menurut analisa Ibu, berarti yang perlu diperbaiki apanya, Bu? mungkin cara gurunya Bu yang belum tepat pendekatan dengan anak peserta didik. Ya, jadi barangkali itu metode Metode pembelajarannya pembelajarannya yang kurang harus tepat, nggak perbaiki. dievaluasi, Bu. Ya, kemudian instrumennya menggunakan yang digunakan untuk menggambar itu apa, pendekatan menyampaikan pembelajarannya pun juga perlu diperhatikan, gitu ya Bu ya. Jadi Ya, Bu. setelah harus diketahui betul-betul akar permasalahannya sebelum ditemukan solusinya. Karena kita tidak akan memberikan solusi yang akurat bila akar permasalahannya belum dapat ditemukan, gitu ya. Sehingga ditemukan akar persoalannya apa, ini kok kenapa ini terjadi, mengapa hal ini terjadi. Nah, kejadian itu Ibu sudah temukan bahwa anak-anak sulit menggambar. Lah, Ya. mengapanya ini ya? Mengapa ini terjadinya itu ya? Terjadinya kesulitan itu kenapa gitu ya? Itu yang Ibu evaluasi, kemudian diberikan Ibu buat solusinya, yaitu mungkin strategi mengajarnya ya atau metode pendekatan mengajarnya yang perlu dirubah gitu ya menjadi yang betul-betul efektif. Ya, mungkin juga perlu menggunakan audiovisual. Ibu bisa menggunakan mengajar dengan menggunakan audiovisual? Sebelumnya belum Bu, ini kan harus saya akui Bu untuk megang laptop ini selama PPG ini Bu baru saya paham Ya, baik. menggunakan ini Nah, Bu. mudah-mudahan ya ini nanti ketika Ibu melakukan PTK di kelas, ya, melakukan PTK di kelas Ibu, itu nanti kan juga perlu menggunakan teknologi ini, Bu. Ya, Ya, harus menggunakan teknologi ini. Jadi Ibu bisa membuat PPT, nanti juga harus bisa membuat media pembelajaran dengan video, ya itu memang. Jadi contoh-contoh bisa dicontohkan melalui lewat link. Begitu link itu diklik, ini loh contoh-contohnya, ini loh proses cara menggambar yang benar, yang baik. Saya kira itu sangat efektif, menarik gitu ya, sehingga anak-anak bisa menghasilkan produk yang berkualitas dan cepat gitu Bu ya. Nah, inilah dan pentingnya seperti itu Bu. guru-guru harus mengikuti PPG
dengan harus mengikuti dengan media pembelajaran kekinian dengan teknologi ya, dan dengan tujuan membuat TP, karena dengan Merdeka Belajar ini membuat TP apa CP ya, yang dirumuskan menjadi TP tadi dengan menggunakan kata-kata operasional yang hot gitu ya Bu ya, yang high order thinking gitu ya hotnya. Jadi tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi ya, tidak hanya sekedar mengetahui, tidak hanya sekedar menjiplak, tidak hanya sekedar apa ya, menuliskan gitu, tapi juga mampu menganalisis, mampu mengevaluasi, mampu menciptakan sesuatu yang baru ya. Baik Bu, ini sudah saya kira itu nanti perlu diperbaiki hal-hal yang terpenting tadi. Untuk selanjutnya di dekat Ibu ada Al-Quran Bu. Ada Bu. Ya baik. Ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 35 menit. Ini tinggal beberapa menit lagi saja. Ini coba Ibu buka juz 29. Surat ke-67 Al-Mulk. Juz 29 ya Bu. Ya. Seberapa sering Ibu membaca Al-Quran? Dua puluh sembilan yang mana ayat berapa Bu? Surat ke-67 Bu. Surat ke-67 itu surat Al-Mulk. 27. Ya. Bu, 26. Nilai bantu yang juz ini tidak nampak ini 29 apa 28? Juz 29 ya Bu. Ya. Surat 67 itu ada di juz 29. Ya. Coba itu Ibu baca ayat ke-1 hingga ayat ke-5 saja dibaca. Al-Muluk ya Bu? Ya, betul. Mulai ya Bu? Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البشر هل ترى من فطور ثم ارجع البشر كرتين ينقلب إليك البشر خاشعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم Berasa Bu, sudah وبئس lewat. Sudah, 5 ayat saja Bu, stop. Ya, bisa. Sadaqallahul azim. Ya. Baik, Ibu tolong karena waktunya singkat ya, tolong tulis Bismillah saja Bu, sekilas ditunjukkan saya. Saya sudah, Bismillah saja Bu ya. ya, baca ya. Bismillahirrahmanirrahim baca. Karena Di kertas ya Bu. ya, karena waktu yang sudah Ya, Bu. Pakai pulpen atau pakai spidol Bu? ya terserah, pakai pulpen saja. Nanti bisa diperlihatkan. Ya.
Ya, Bu. Ya, ya, baik, baik. Ya, Ya, Bu. ya, sudah diturunkan, Bu. Saya ambil gambar Ibu sekilas ya, Bu. Ya, Sudah Bu. melaksanakan ujian hingga baca tulis Al-Quran ya. Ya, baik Ibu, Ibu Junaida, waktu yang batasi kita, dan Alhamdulillah sudah 4 hal pokok yang sudah saya tanyakan, sudah terjawab semuanya, dan kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah, Bu. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya yang telah diberikan untuk mengikuti ujian ini, dan saya sarankan beberapa hal yang perlu diperbaiki nanti segera Insya Allah, diperbaiki Bu. ya, terutama RPP-nya, kemudian apa ya, PPK dan seterusnya. Terutama RPP-nya itu nanti untuk UKIM ya Bu ya. Ya, Ya, baik, itu selamat untuk ya yang Bu diupload ya. saya ganti ya, Bu. Ya, Soalnya yang kata Ibu tadi kan di situ makanan tradisional, sedangkan saya mau oh, sajikan yang oh. tanaman, berarti diganti ya, Bu. Ya, kemudian Gurunya di IKTP-nya, ya IKTP-nya setidaknya 2 ya Bu ya. ya, Bu, insya Allah, Bu. Saya pelajarin lagi, Bu. Terima kasih, Bu, untuk ilmu yang telah diberikan. Semoga dapat saya terapkan di lembaga saya, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop record. Stop. Mau itu diklik lagi, lalu stop record. Stop record di atas biasanya. Diklik di atas itu kelihatan stop record-nya, Bu.